Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ingin menyambut setiap kita shalom. Haleluya. Bapak Ibu, saya pengen tanya malam hari ini, apakah kita senang datang beribadah malam ini? Amin. Senang mau ketemu Tuhan, amin. Bukan karena didorong-dorong, bukan karena disuruh-suruh. Amin saudara. Biarlah hari ini menjadi hari yang terindah buat setiap kita boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Amin saudara. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama yuk. Haleluya. Tundukkan kepala kita sama-sama di hadapan Tuhan. Semua kita satukan hati. Satukan kerinduan kita malam ini. Kami datang ya Tuhan, dengan penuh kerinduan. Kami senang datang malam ini. Kami mau bertemu dengan Tuhan, kekasih kami. Engkaulah dambaan hati kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami datang. Kami berlari kepadamu ya Tuhan. Biar Engkau menyambut setiap kami malam ini. Engkau dekap kami. Engkau jamah, Engkau lawat setiap pribadi. Malam ini Tuhan. Biar Engkau boleh menjumpai setiap pribadi secara otentik Tuhan. Dalam hadirat-Mu yang indah. Terima kasih. Berikan kelegaan, kelepasan dalam hidup kami Tuhan. Berikan sukacita Tuhan. Gantikan segala perkara. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebab firman-Mu pasti digenapi. Saat 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Dan kami tahu malam ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami mau bersukacita, memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Yang mau sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Yang terindah jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Biar musik memuji Tuhan. Malam ini mari bawa hati saudara, bawa cinta kita buat Tuhan. Karena Yesus sudah lebih dulu cinta. Dia memilih saudara. Dia memanggil setiap kita. Hari
menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasihnya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cinta. Apa saudara? Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku. Sekali lagi, saya ajak setiap kita mari bergandengan tangan. Hari yang terindah. Mari bergandengan tangan satu dengan yang lain saudara, dengan sukacita. Yang menjadi kekasih hatiku, walau banyak. Amin. Suami istri saling menguatkan karena cinta Tuhan Yesus. Di hatiku ada apa saudara? Ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku padanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa karena kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dengan penuh syukur kami mau katakan Tuhan, kita dipilih dari segala bangsa. Ya kita dipilih jadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dan segala bangsa. Ya kita dipilih jadi umatnya. Katakan saya dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi lebih kuat katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lambaikan tangan kita buat Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi Yesus jalan
keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tepuk tangan yang paling panjang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih tos dulu kiri kanan tetangganya, katakan Yesus jalan buat hidup kita. Amin. Yesus kebenaran dalam hidup kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Berapa banyak saudara di sini malam ini tahu betul kalau Tuhan enggak jauh. Bahkan Tuhan berkata, aku tinggal di dalam hatimu. Kami datang Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Panggil namanya Yesus. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Kembali katakan Bapa. Haleluya. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Mari dengan penuh kasih panggil namanya Yesus. Sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Haleluya. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu. Kami merendahkan diri itu. Rendahkan diri di hadapan-Mu. Haleluya.
Yesus, ku sambut uluran tangan. Amin. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Oh Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan tak jauh, Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Amin Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan. Biar musik saja, kita angkat tangan menyembah. Engkau yang merasakan sepertinya Yesus jauh, sepertinya Yesus tidak mendengar doamu. Ketahuilah firman Tuhan berkata, oleh darahnya Dia membawa setiap kita dekat kepadanya. Sesungguhnya yang menjadikan jauh adalah segala dosa-dosamu. Kami minta ampun ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami itu. Kami mau lebih dekat Tuhan. Kami ingin di mana Kau ada, kami ada. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku sadarkan betapa Kau mengasihiku. Haleluya. Oh Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Haleluya. Oh Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat,
dekat lebih lagi Tuhan. Haleluya. Mari datang lebih mendekat, lebih mendekat lagi. Haleluya. Kami rindu, kami haus Tuhan. Haleluya. Engkaulah yang kami rindukan, Engkaulah yang kami nantikan. Lebih lagi Tuhan. Jangan lewatkan momen malam hari ini, lawatan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, bamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu,
lebih lagi, angkat tangan saudara. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu langkah lebih dalam lagi. Tu yang ku rindu, Bersekutu denganmu, yes Lord, bawaku lebih yes Lord, lagi, yes Holy Spirit. tinggal di dalam, Tak seorang pun kau lewatkan malam ini. nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Yes God. Haleluya. Yuk angkat tangan kita sama-sama di depan Tuhan yang baik. Kami angkat tangan kami, tanda kami merindukan Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami ada di sini malam hari ini karena kami kangen sama Tuhan. Karena kami mau kenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap doa pujian penyembahan kami jadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan dan itu membuat surga terbuka. Sekarang izinin kami duduk diam di kaki-Mu mendengarkan sebagian dari pesan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus, ini ibadah-Mu, ambil alih seutuhnya. Kami janji kami kembalikan setiap pujian, hormat, kemuliaan buat nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat malam, shalom. Maafkan suara saya yang sedikit bindeng karena udah sebulan ini. Faktor cuaca mungkin ya. Oke, mari kita buka firman Tuhan. Buka dengan saya Mazmur pasal 27 ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat 14 berkata demikian. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Pak, Bu, Saudara, ada satu hal dalam kehidupan ini yang tidak bisa dihindari. Apa itu? Yaitu menanti atau menunggu. Setiap kita nggak bisa menghindari akan hal tersebut. Dari kita dalam kandungan, kita menanti kapan kita keluar, kapan kita dilahirkan. Waktu kita sudah lahir, kita semua menanti. Bukan cuma kita, orang tua, keluarga, menanti atau menunggu kapan nih dari yang fase bayi jadi batita, balita, terus beranjak sampai dewasa seperti sekarang ini. Setiap kita dalam fase hidup kita yang sekarang juga dimulai dari menanti. Kita bangun tidur, kita menanti. Menanti kapan kita bisa makan siang, yang kantoran kapan menanti kita jam pulang dan lain sebagainya.
yang udah penat dengan pekerjaan dan hawa Jakarta menanti kapan bisa liburan begitu healing sebentar, lepas dari langit yang gelap abu-abu, ketemu langit yang biru gitu. Setiap kita menanti. Dan Pak, Bu, Saudara percayalah menanti itu bisa sangat membosankan, sangat menyebalkan. Tapi sebaliknya, menanti itu bisa sangat menyenangkan. Contoh, waktu kita menantikan orang yang kita sayang udah lama gak ketemu sama suami atau istri karena tugas dan lain sebagainya. Yang sedang dalam pacaran udah lama gak ketemu sama sang kekasih yang mungkin LDR dan lain sebagainya. Begitu ketemu, orang kita menantikan kapan nih bisa ketemu. Saya ingat dalam menanti itu yang menyenangkan ketika saya mau ketemu sama orang tua saya. Saya karena proses ekonomi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya, orang tua saya harus kerja di Tokyo, Jepang hampir selama 9 tahun. Saya dan adik saya tetap di Jakarta. Kami 9 tahun gak pernah ketemu. Saya dari masih SMA, masih pakai putih abu-abu, sampai saya udah jadi manajer. Dan saya gak pernah ke Tokyo, orang tua saya gak pernah pulang. Saya gak pernah lupa ketika mami saya berkata, minggu depan mami pulang. Dan saya masih ingat hari itu saya cuti dari kantor saya. Saya 2 jam lebih awal saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Saya mampir ke Pluit Muara Karang karena saya lahir, saya besar di Pluit Muara Karang. Saya beliin semua makanan mami saya yang udah 9 tahun dia gak makan. Soto, siomay, kue tiaw, apapun itu saya beliin semuanya. Dan buat saya menantikan 2 jam lebih pesawat mami saya landing, bahkan 3 jam lebih, hampir 4 jam karena proses imigrasi dan lain sebagainya, itu menyenangkan. Kenapa? Karena saya menantikan orang yang saya kangen selama 9 tahun. Jadi waktu kita menanti itu tergantung dari apa atau siapa yang kita nantikan. Mazmur 27 dikatakan, nantikanlah Tuhan. Pak, Bu, Saudara, yang dinantikan bukan berkatnya. Yang dinantikan adalah pribadinya Tuhan. Dan dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Apa berkatnya kalau kita menantikan Tuhan? Yesaya 40:31 bilang begini. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, berkatnya mereka dapat kekuatan baru. Seumpama raja wali, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Pak, Bu, kenapa? Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu fokusnya bukan cuma berkatnya Tuhan. Tapi yang menjadi fokusnya adalah kasih Tuhan, hadirat Tuhan. Dia menantikan. Kapan aku ngalami duduk diam di hadirat Tuhan. Aku ngalami siraman kasih Tuhan. Aku ngalami namanya tenggelam dalam hadirat Tuhan. Pak, Bu, Saudara, pernah gak waktu Bapak Ibu Saudara lahir baru atau bahkan mungkin hari-hari ini. Saudara gak akan berasa. Kalau saudara tiba-tiba muji nyembah udah 1 jam, udah 45 menit, tiba-tiba worship leader udah kasih kode pembicara untuk naik. Tiba-tiba saudara, udah khotbah gitu. Kenapa? Karena setiap kita menanti-nantikan yang namanya, aduh kapan ya hari Minggu, aduh kapan ya KTM lagi ya. Aku kangen ngalami hadirat Tuhan, menanti-nantikan lawatan Tuhan. Nah, orang-orang seperti itu dikatakan akan dapat kekuatan baru. Berlari tidak menjadi letih, berjalan tidak menjadi lesu. Diperbaharui kuatnya. Belajar dari Daud, Pak, Bu, Saudara. Mari kita lihat apa yang Daud lakukan ketika Tuhan izinkan proses dalam kehidupannya dan siapa yang dia nantikan. 1 Samuel 22 ayat yang ketiga. 1 Samuel 22 ayat yang ketiga. 1 Samuel 22 ayat yang ketiga berkata demikian. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Perhatikan kata ini. Dikatakan sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Pak, Bu, Saudara, di sini kondisinya Daud lagi dikejar-kejar sama Saul. Bapak mertuanya.
Karena Saul iri sama Daud. Waktu dia dikejar-kejar demikian rupa, Daud tahu etika, dia tidak membalas. Dan yang menjadi perhatian Daud, yang menjadi dan kutip beban di hati Daud, itu circle pertamanya orang tuanya. Jadi kala itu dia nggak punya pilihan lain karena udah dikepung sana sini, dia ke Moab. Dan dia bilang begini sama Raja Moab, boleh nggak aku izin papa mamaku, orang tuaku tinggal dulu di sini. Karena aku yakin Saul nggak mungkin berani nyerang ke Moab. Alasannya apa? Kalau saya cerita panjang. Jadi saya cuma dia bilang begini sama Raja Negeri Moab, tak titip ya, tolong jagain papa mamaku. Terus Moab nanya sama Daud, terus lu mau ngapain? Daudnya bilang gini, gua mau perang lawan papa mertua, lawan Saul. Aku punya pasukan kok. Enggak loh. Daud bilang begini, waktu ditanya sama Raja Negeri Moab, oke, papa mamamu boleh tinggal di sini sekarang, terus lu mau ngapain? Daud bilang begini, sampai aku tahu apa yang Allah akan lakukan kepadaku. Pak, Bu, Saudara, ini orang yang diurapi. Orang yang punya followers jutaan. Ketika Saul dan Daud pulang, ingat dari mana Saul bisa ngejar-ngejar Daud? Waktu dia pulang orang berkata Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa, laksa puluhan ribu. Jadi yang sayang sama Daud, yang suka sama Daud, yang udah mau menjadi followersnya Daud itu jauh lebih banyak dari Saul. Dia nggak bilang begini, aku dan pasukanku dan followersku dan tim saya yang besar ini, saya akan balas Saul. Enggak. Dia bilang sampai aku tahu apa yang Allah akan kerjakan dalam hidupku. Waktu dia udah titip papa mamanya di Moab, apa yang dilakukan? Dia masuk gua Adulam. Dan dia buktikan. Dia doa sama Tuhan, Tuhan engkau mau apa? Engkau kirimkan pasukan bodrek, pasukan paramex yang saya bilang. Orang-orang buronan, orang-orang sakit hati, orang-orang yang ditagih hutang. Itu semua masuk ke gua Adulam dan itulah pasukan Daud. Daud mesti ngurusin orang yang punya utang banyak, orang yang sakit hati, orang yang kepahitan dengan keluarga. Dia mesti beresin dulu sebelum mereka keluar dari gua Adulam sebagai prajurit yang gagah perkasa ikutin Daud. Tapi yang menarik Daud katakan sampai aku tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Baru dia berani bertindak. Tadi dikatakan di kitab Mazmur 27 yang dia tulis. Dia berkata, aku menanti-nantikan Tuhan. Waktu aku nantikan Tuhan, aku kuatkan dan aku teguhkan hatiku. Dan berkat Yesaya 30 tadi, Daud nikmati. Dia nggak nantikan berkatnya, dia nantikan hadirat dan kasih Tuhan. Waktu dia nantikan itu, dia dapat kekuatan baru. Waktu dia keluar dari gua Adulam, dia ngerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Dia tahu destiny apa yang Tuhan gariskan dalam kehidupannya. Pertanyaannya, Pak, Bu, Saudara, gampang gak waktu kita nantikan itu? Gak gampang loh. Waktu kita diproses, waktu kita menantikan jawaban doa. Pak Pendeta mah, Pastor mah, kok yang di depan satu ini mah ngomong mah gampang menantikan Tuhan. Coba udah doa sekian tahun. Coba udah di ujung tombak, udah di ujung tanduk, udah tagihan, udah mesti besok udah mesti bayar. Semuanya laporan dokter udah seperti ini. Coba gimana? Nah, malam ini izinkan saya cerita apa yang di perjanjian baru ada satu kisah yang menarik soal menantikan Tuhan. Dan mari kita belajar bagaimana sikapnya. Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56. Media bantu tampilin aja karena ayatnya panjang. Saya mau cerita aja biar lebih gampang ya Pak, Bu, Saudara. Udah malam kebaktian tengah minggu kita lebih rileks, oke? Lukas 8 40 sampai 56 cerita tentang perikopnya dikatakan gini. Tuhan Yesus membangkitkan Yairus, anak kepala rumah ibadat. Ceritanya ada seorang kepala rumah ibadat yang namanya Yairus. Kepala rumah ibadat kala itu adalah level yang sama dengan gembala atau pendeta dari sebuah gereja hari ini. Dan dikatakan dia punya satu orang anak perempuan, satu-satunya putri yang paling dia sayang. Dia cuma punya satu anak, seorang putri. Dan dikatakan anak itu sakit keras. Dan segala cara udah dia coba dan tidak berhasil.
Sampai waktu dia dengar Yesus mau datang di kota dia. Begitu Yesus nyampe, sebelum Yesus nyampe, dia udah beranikan diri, dia tunggu di pinggir danau. Begitu Tuhan Yesus mendarat, dia tersungkur di kaki Yesus. Lukas 8 ayat 40 dikatakan dia tersungkur di kaki Yesus dan dia bilang, Tuhan, anakku perempuan sakit keras. Tolong datang tumpang tangan, doakan anakku. Dan Yesus bilang apa? Oke, aku mau. Pak, Bu, Saudara, saya bayangkan. Kalau namanya anak gembala, anak pendeta, sakit. Saya yakin dan percaya yang namanya mulai dari mungkin bergejala demam, mungkin kayak saya, demam, bapil. Ya udah didoain, makan yang banyak, istirahat, pakai masker, jangan keluar-keluar dulu. Mulai dari didoain, pakai minyak urapan dan lain sebagainya sampai mulai meningkat, bawa ke dokter akhirnya. Dokter satu pindah ke dokter lain dan lain sebagainya dan tidak membuahkan hasil. Saya yakin di titik itu waktu dia dengar Tuhan Yesus datang, ada pergumulan batin loh di sini. Aku juga seorang pendeta, aku juga udah doain, aku juga udah ngurapin, tapi yakin nih, gimana nih? Dan Pak, Bu, Saudara, dia tinggalkan semua egonya, dia tinggalkan semua gengsinya, dia tersungkur di kaki Yesus, dia cari Tuhan Yesus. Demi untuk supaya anaknya sembuh. Apa yang terjadi kala itu? Begitu dia tinggalkan semua egonya, dia rendahkan hatinya, dirinya. Dia cari Tuhan, dia nantikan Tuhan. Dia tunggu sampai perahu Tuhan nyampe. Begitu perahu Tuhan nyampe langsung dia bilang, Tuhan tolong, emergency banget. Dan Yesus bilang, oke, ayo kita ke rumahmu, kita doain anakmu. Di tengah jalan yang menarik, tiba-tiba dikatakan Yesus bilang begini, Yesus berhenti. Terus noleh, terus nanya, siapa tadi yang megang jubah saya? Semua muridnya bilang gini, Guru, ini ratusan ribuan orang. Semua orang juga mau selfie sama engkau. Semua orang juga teriak, Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sini, lihat sini foto bareng. Kau nanya siapa yang megang engkau? Terus yang Yesus bilang gini, enggak, ini beda. Aku merasakan ada tenaga yang keluar. Dan Alkitab mencatat di Lukas pasal 8 tadi, ada seorang wanita dengan takut keluar dan berkata, aku yang menjamah engkau. Yesus lihat dia dan Yesus tanya, apa yang terjadi? Dan dia menceritakan wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Dia ceritakan bagaimana dia punya iman, asal ku jamah saja ujung jumbainya, aku akan sembuh. Pak, Bu, Saudara, seringkali fokusnya, beberapa kali saya dengar pemberitaan firman Tuhan, seringkali fokus kepada wanita yang 12 tahun sakit pendarahan ini. Mari bayangkan malam ini kalau kita jadi Yairus. Wanita ini cerita akan semuanya. Yesus tanya, dan wanita ini cerita begini. Aku dikatakan Alkitab berkata dia 12 tahun ngalamin sakit pendarahan. Dia sudah berobat ke sana sini, semua harta sudah dia jual, tapi tidak ada faedahnya sama sekali. Sampai dia punya iman, asal ku jamah ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Pak, Bu, Saudara, percayalah. Ketika Yesus menghadap pada wanita ini dan ditanya apa yang terjadi kepada engkau. Dan wanita ini diberikan waktu dan tempat untuk bersaksi. Percayalah Pak, Bu, Saudara, wanita Israel dengan enci-enci di kelapa gading, itu akan sama. Ketika diberikan waktu dan tempat, diberikan mic, maka seringkali 15-20 menit tidak akan cukup. Bahkan 45 menit lebih jago daripada pendeta yang waktu khotbah. Dia akan cerita, Pak, Bu, Saudara, dia bukan sakit 12 hari, dia sakit 12 tahun. Dia akan cerita, dimulai dari maaf. Mungkin dia mau cerita gini, rasanya dimulai dari menstruasi, sakit haid, tapi kok gak berhenti haidnya. Lalu aku mulai rasa sakit melilit di bagian sini. Aku mulai ke dokter A, dokter B, aku mulai dari Jakarta ke Surabaya, aku mulai ke Singapura, ke Penang, aku mulai ke Beijing, Nanjing, sampai pusing. Aku dulu punya rumah di Kelapa Gading, di BSD, aku punya villa di Puncak, di Bandung, aku punya 1 pabrik, 3 ruko, 3 toko dan sebagainya, dan semuanya dijual. Dan gak ada hasilnya. Sampai satu ketika aku datang di ibadah kebaktian tengah minggu GBI Tampak Siring. Aku dengar pemberitaan firman tentang Yesus dan aku punya iman. Dia mulai cerita semuanya.
Dan seperti saya bilang, wanita Israel dengan inci-inci kelapa gading, percayalah akan sama. Amin katanya, luar biasa. Ketika si Inci yang 12 tahun sakit pendarahan ini cerita akan mujizat yang dia terima. Bagaimana dengan Jairus? Alkitab gak pernah bilang, Bapak Ibu Saudara boleh cek di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gak pernah bilang begini. Lalu Jairus, pendeta Jairus menutup, membungkam wanita itu dan menarik tangan Tuhan Yesus. Guru cepet. Kalau saya jadi Jairus, gak pernah tertulis seperti itu. Tapi Pak Bu Saudara, kalau saya jadi Jairus, saya akan tatap Tuhan Yesus. Saya akan mulai berkecamuk dalam hati saya. Waktu Yesus berhenti aja, buat saya itu udah, aduh ngapain sih pakai berhenti? Kenapa sih? Tali sepatunya kah lepas atau apa? Terus pakai nanya yang gak penting menurut saya. Siapa yang pegang? Siapa yang jamah? Siapa yang ngajak foto? Gak penting banget sih. Baper banget sih kayaknya. Dan waktu Yesus kesaksian, Yesus pakai nanya, sekarang gimana? Udah sembuh kah? Terus gimana waktu 12 tahun? Terus udah ke dokter mana aja? Kalau saya jadi Jairus nih, kalau saya jadi Jairus, saya kan mikirnya gini, aduh ngapain sih? Udah sembuh kan? Udah ngalami mujizat kan? Udahlah, gak usah di blow up. Gak usah ditanya-tanya. Anakku nih lagi emergency. Setiap detik berharga. Pak Bu Saudara, kalau saya jadi Jairus, waktu di Lukas 8:40 dikatakan anaknya dalam kondisi sekarat. Buat saya, kalau saya seorang papa dengan kondisi anak yang sedang di ICU, yang maaf, udah monitor udah tit, tit, tit. Ada dua pilihan. Saya tinggalkan dia, saya cari Tuhan, atau saya bisa dampingi dia sampai dia jalan. Berkecamuk batin, yes. Tapi Jairus memilih, dikatakan, dia memilih, dia cari Tuhan demi buat kesembuhan anaknya. Mari Pak Bu Saudara tempatkan diri kita jadi seorang Jairus. Dengan kondisi anak saudara di ICU. Dengan monitor yang udah seperti itu. Every second is counting. Setiap detik itu berharga. Tapi apa yang terjadi ketika kita sedang menantikan Tuhan. Yang dikatakan dapat kekuatan baru, berlari tidak menjadi letih, berjalan tidak menjadi lelah. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat orang lain yang gak ngantri, tiba-tiba nyelak antrian doa, dapat mujizat duluan. Gimana respon kita? Apakah kita bisa seperti Daud yang berkata, sampai aku tahu apa yang Tuhan mau lakukan kepada hidupku. Daud itu orang yang luar biasa menurut saya. Di tengah-tengah himpitan seperti itu dia masih bisa bilang, mau ngapain sekarang Daud? Aku gak tahu. Aku akan diam, duduk diam menantikan Tuhan. Sampai aku tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku. Dan itu dibuktikan Daud sampai dia jadi raja. Ingat ketika Amalek nyerang pasukan Daud. Istri dan anak-anaknya ditawan, diambil sama pasukan Amalek. Dikatakan Daud habis pulang berperang sama pasukannya. Dalam kondisi letih dan lelah karena 1 minggu non-stop perang. Dalam kondisi itu pulang lihat rumah kebakar, anak istri ditawan musuh. Alkitab mencatat di kitab Samuel. Pasukan udah ambil batu, udah siap lemparin rajanya, panglimanya dengan batu. Apa yang Daud lakukan? Daud nantikan Tuhan, dia doa Tuhan. Sekarang apa yang harus aku kerjakan? Sampai aku tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku. Aku kejar Amalek atau apa? Dan Tuhan jawab dia, kejar Amalek. Baru dia berani melangkah waktu dia dengar konfirmasi dari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Waktu kita jadi Jairus, waktu kita jadi Daud. Kita nantikan Tuhan. Tapi kita lihat orang lain yang dapat jawaban doa. Kita lihat orang lain yang terima mujizat. Bagaimana respon hati kita? Apakah kita masih mau menantikan Tuhan? Atau sebaliknya, udahlah, udah doa sekian tahun, udah doa sekian lama. Gak ada hasilnya, buat apa nantikan lagi? Malam ini saya mau bilang, apa yang Alkitab bilang nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu.
Karena engkau akan terima berkat di Yesaya 40:31, itu iya dan amin Pak Bu Saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin. Izinkan saya cerita, saya tutup dengan ini. Saya boleh minta pemain keyboard pelan-pelan dampingi saya. Kisah Yairus ini jadi inspirasi buat saya ketika saya lahir baru Pak Bu Saudara. Saya lahir dari keluarga yang cukup baik. Orang tua saya cukup memanjakan saya. Orang bilang saya ini lahir dari kalau orang Chinese bilang Saoye, tuan muda. Waktu dari saya kecil sampai saya SMA kelas 2, saya nggak pernah yang namanya cuci piring, nggak pernah yang namanya cuci baju. Nggak pernah. Kenapa? Gak dikasih. Kenapa? Ada pembantu. Jadi kita mau pegang gelas, nggak usah, ada mbak dan lain sebagainya. Jari nunjuk kemana, ada orang yang udah mau itu, udah semua dikasih. Sampai tadi akhirnya saya cerita, Tuhan izinkan Tuhan proses ekonomi keluarga saya. Orang tua saya harus kerja di Jepang. Saya dan adik saya harus kehilangan semuanya. Dan saya hidup kos. Saya hidup kos berdua sama adik saya. Dari yang punya rumah di Muara Karang, rumah besar, villa, pabrik, gone in a second. Hidup kos berdua sama adik saya. Apa yang saya lakukan? Saya mulai kerja. Saya kerja pertama kali itu di daerah kota. Ngelamarnya jadi sales. Fungsinya sales, tukang anter, dan tukang tagih. 3 fungsi, 1 gaji. Murah meriah. Jadi kalau pagi bos saya tanya mau kemana? Oh mau visit kemari Pak. Oke sambil mau kemari mampir ya kirim ini. Terus teleponnya nagih kemari gitu. Pagi sampai sore kerja, sore sampai malam kuliah. Malam begitu pulang ke kos belajar yang namanya cuci baju, gosok baju. Pertama kali saya masih ingat cuci baju, namanya belum pernah cuci baju pegang deterjen. Putih, hitam, warna jadi satu. Ketawa semuanya. Begitu besok pagi diangkat, taplak warna-warna semuanya. Buanglah tuh baju semuanya. Saya mau cerita ini. Waktu saya lahir baru. Begitu saya ngalami namanya kasih Tuhan. Semua orang, ayo ke gereja, ayo ke gereja. Ngerti banget soal gereja. Belum pernah namanya ke gereja itu nangis. Begitu masuk GBI, Gatot Subroto, dulu namanya bukan itu. Duduk nangis. Gak bisa ditahan. Nangis. Dan satu kali saya ingat kebaktian tengah minggu. Kenapa saya mau cerita ini? Tadi tiba-tiba waktu on the way kemarin, Tuhan seperti ingetin. Ingat gak dulu, pertama kali kamu kebaktian tengah minggu. Saya mau cerita, pertama kali saya kebaktian tengah minggu. Di BHS Jalan Gajah Mada, lantai 12A. Saya pulang dari kampus, buru-buru ke BHS. Tengah jalan, hujan keras. Saya dari kantor cuma dikasih 1 motor Honda Butut. Izin maaf nyebut merek. Itu motor lebih sering mati daripada jalannya. Jalan sedikit mati, kena hujan sedikit mati. Jadi begitu hujan keras di Harmoni, di Duta Merlin situ, mati. Saya pikir udah deket, kalau saya bongkar busi dan lain sebagainya akan takes time, telat. Ngapain? Dorong. Saya dorong sampai Gajah Mada, saya naik ke ibadah. Udah basah kuyup. Duduk paling belakang, tahu diri. Udah telat banget, udah basah kuyup. Duduk paling belakang. Begitu duduk, satu lagu worship sebelum firman Tuhan. Apa lagunya? Saya masih ingat, saya lupa kuncinya. Tahu lagu ini? Lebih dari segalanya. Tahu ya? Begitu dengar lagu itu, ini nangis. Tiba-tiba saya doa gini, Tuhan Yesus, gak apa-apa sekarang saya miskin, saya gak punya apa-apa. Tapi saya punya Yesus dalam hidup saya. Saya masih ingat air mata yang ngalir. Hangatnya dekapan kasih Tuhan dalam hidup saya. Itu pertama kali saya KTM. Dan sejak itu, saya gak pernah tinggalin namanya kebaktian tengah minggu. Nah saya mau cerita, ketika dari kebaktian itu, momen itu, saya mau skripsi. Begitu skripsi, terpaksa karena takes time, saya berhenti kerja karena fokus mau skripsi. Begitu selesai skripsi, saya lulus jadi mahasiswa. Jadi sarjana.
Apa sih kerinduan seorang sarjana yang baru lulus dengan kebanggaannya? Dapat kerja yang jauh lebih baik. Betul Pak Bu Saudara? Apa yang terjadi? Saya punya seorang adik yang dia 1 tahun di bawah saya. Kami lulus hampir samaan, jadi cuma beda bulan. Dia sebelum lulus sudah diterima di Taiwan Shipping Company. Saya nggak usah sebut namanya. Taiwan Shipping Company dengan posisi yang cukup baik. Kokonya lulus jadi sarjana, nganggur. Kirim lamaran mah rajin. Dulu belum zaman email, belum zaman IG, belum zaman internet. Zamannya masih koran. Sabtu Minggu tuh paling banyak lowongan pekerjaan. Jadi paling rajin beli koran tuh. Kirim lamaran. Kirim lamaran mah rajin. Terima kerja, interview aja boro-boro, jarang. Nah saya mau cerita. Waktu saya nantikan Tuhan, apa yang terjadi? Apa kerjaan saya tiap hari? Pagi saya cuma punya 1 motor. Saya udah berhenti kerja ya, itu motor butut udah gak ada. Saya cuma punya 1 motor, saya panggil dia si belalang tempur. Yang ketawa itu berarti mungkin sangkatan. Jadi saya panggil dia si belalang tempur. Apa yang saya lakukan? Tiap pagi-pagi, karena saya kos di daerah Tanjung Duren, adik saya kerja di Sudirman. Saya ngantar adik saya ke Sudirman. Pulang dari Sudirman, ada 2 tempat favorit saya. Apa itu? Toko buku yang artinya depannya I, belakangnya L. Yang artinya Tuhan beserta kita. Toko buku kedua yang huruf depannya M, belakangnya A. Yang artinya berubahlah secara pola pikirmu. Kenapa 2 toko buku itu? Karena di 2 toko buku itu saya bisa baca buku rohani gratis. Dan di 2 toko buku itu, ingat ini tahun 90-an. Belum ada zaman IG, TikTok dan lain sebagainya. Semua jadwal ibadah itu pakai flyers. Cetak print begitu. Yang manggut-manggut, yang beberapa mungkin sangkatan gitu ya Pak. Itu ada di 2 toko buku itu. Ngapain saya? Kumpulin. Jadi tiap hari kerjaan saya, kalau pagi baca buku rohani. Semua buku rohani saya lahap. Begitu jam 10 ibadah wanita. Nggak ngerti apa itu ibadah wanita. Pokoknya ada ibadah, saya datang. Kaum wanita begitu datang, buset. Paling cakep sendiri gitu. Cuma ada 2 yang ibadah pagi sampai hari ini. Ibadah wanita dan usia emas. 1 kali datang semua, mau ngapain cu? Ya mau kebaktian lah opa, mau ngapain? Datang. You name it, semua kebaktian tengah minggu di Santero, Jakarta saya pernah pergi. You name it, semua nama-nama hamba-hamba Tuhan. Terus saya duduk di situ, saya ikut ibadah. Minggu saya pelayanan. Pelayanan saya, Bapak Ibu Saudara, apakah langsung jadi pastor yang khotbah di depan seperti ini? No. Pelayanan saya pertama, pelayanan parkir. Ngatur parkir di JCC. Sama teman-teman anak-anak muda. 1 kali saya dipanggil sama koordinator ibadah, Yusuf. Mulai minggu depan, kamu ngurus hospitality di VIP. Anak baru bingung, hospitality. Asyir Pak, maksudnya, ya pokoknya lu ngurus hospitality deh. Oh iya, begitu dengar VIP, pokoknya lu pakai jas di VIP. Begitu dengar pakai jas VIP, iya Pak, mau Pak, saya Pak. Jangan yang lain, saya aja, saya bilang. Begitu minggu depan dikasihin jas, tugas saya apa Pak? Tugas kamu bisa bikin teh, bisa bikin kopi. Oh bisa, teman nuang aduk kan? Enggak gitu caranya. Dikasih tahu sama yang dampingin Pak Niko sampai hari ini itu. Itu yang ngajarin saya. Ini cara bikinnya ini segala macam. Dan tugas saya, begitu ada hamba Tuhan datang, saya nanya, Pastor mau minumnya warna apa? Saya yang bikin, Pastor mau makannya apa? Saya yang lari pergi beli. Pak, Bu, Saudara, saya mau cerita. Doa saya nantikan Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, kerja Tuhan. Saya mesti bayar kos, saya mesti hidup Tuhan. Saya mesti bayar bensin dan lain sebagainya. Tiap minggu saya bilang begini, sekarang Tapak Siring di sini enak. Ada tempat ruang ini, ada tinggal mbaknya. JCC itu tempat umum, convention center. Jadi buat peralatan hari Minggu, begitu selesai kita mesti beres-beres keluar gereja. Buat peralatan VIP itu ada 1 keranjang besar isinya piring gelas buat khusus hamba Tuhan. Jadi kalau udah malam, saya dari pagi ibadah jam 6 pagi sampai jam 9 malam. 5 kali ibadah ini nungguin. Begitu pulang, masukin semua keranjang terus bilang begini koordinatornya, Yusuf ini semuanya piring kotor, gelas kotor, cuci bersih, rapi, wangi, minggu depan lu bawa lagi. Dalam hati. Saya bilang begini,
Itu semua bos-bos punya pembantu 4-5. Kenapa sih nggak mereka? Gua bawa motor, susah pakai keranjang. Kenapa mesti saya Tuhan? Tuhan bilang gini, setia Suf, setia. Ingat tadi saya cerita, ini anak yang dari kecil sampai SMA gak pernah namanya cuci piring. Saya ingat satu kali hamba Tuhan bawa istrinya. Saya gak tahu cara ilangin lipstik di cangkir. Saya gosok pakai namanya Mama Lemon, Mama Loren, segala macam. Kagak hilang-hilang nih lipstik. Sampai akhirnya saya belajar cara ilangin. Saya mau bilang begini. Sampai satu titik, saya gak ngerti. Sampai akhirnya satu panggilan Tuhan dalam hidup saya. Sudah tahu berapa lama saya nganggur? Berapa lama saya melayani seperti itu? Gak lama Pak Bu Saudara. Hampir 10 bulan. Tapi tahu gak Bapak Ibu Saudara? Dalam 10 bulan itu lahir semua bahan khotbah saya buat 2 tahun ke depan. Tanpa saya sadar, waktu saya jadi Yairus di sini, saya doa Tuhan, kapan mujizat saya? Kapan pemulihan saya? Saya lihat orang lain teman saya diberkati, maju dalam pelayanan, maju dalam karir. Saya cuman baca buku, dengar ibadah, nyatet. Saya masih ingat apa yang Tuhan ngomong sama saya pertama kali saya disuruh khotbah. Apakah tiba-tiba langsung sepeka sekarang? Saya doa sama Tuhan. Dulu sharing di KUL atau FA. Udah sungguh-sungguh Tuhan, saya mesti khotbah apa besok? Ini FA gabungan, khotbah apa Tuhan? Tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini, ingat kamu pernah ibadah tengah minggu di ini, hamba Tuhannya ini. Dan saudara, kebiasaan saya dulu gak punya namanya ini, gak ada ini. Semua Alkitab, handbook, sama buku catatan. Alkitab saya setahun bisa 3 kali ganti. Kenapa? Rajin banget stabiloin sampai robek. Jadi kalau hamba Tuhan khotbah, apa yang saya lakukan? Saya buka Alkitab, saya stabilo, saya punya buku. Saya catat, hari ini KTM GBI Tampak Siring, hari Rabu tanggal 6 September 2023. Hamba Tuhan Koko yang paling ganteng sepluit. Antonio Yusuf. Misalkan saya tulis begitu. Khotbahnya nantikanlah Tuhan. Saya tulis judulnya itu. Tulis ayatnya ini, highlightnya ini. Seringkali kan namanya di ibadah begini gak ada meja, gak ada apa. Tulisnya buru-buru kan. Jelek. Apa yang saya lakukan? Pulang ibadah, khususnya ibadah wanita atau malam. Begitu pulang ke tempat kos, masak mie instan, selesai masak mie instan cuci piring, saya ke meja belajar saya, ngapain saya? Nyalin. Saya salin catatan saya yang tadi di ibadah ke buku yang jauh lebih baik dengan rapi. Seringkali di situ tiba-tiba Tuhan tambahin, oh kasih sabar itu artinya demikian, tambahin ayatnya di sini dan lain sebagainya. Tanpa saya sadar, 10 bulan nganggur kayak begitu, itu jadi bahan khotbah saya 2 tahun ke depan. Hari ini saya bilang sama teman-teman yang melayani di belakang mimbar. Kau yang melayani kamera, multimedia. Saya sering kali bercanda sama teman-teman yang di bidang hospitality. Saya juga dulu di situ. Setia, kita punya Tuhan yang gak pernah hutang, yang gak pernah curang. Dia tahu pergumulan kita. Hari ini saya nikmati kok buahnya. Hari ini saya kemana-mana orang tanya, Pastor mau minum apa? Pastor mau makan apa? Dimulai dari mana? Nantikan Tuhan dan setia. Kalau engkau jadi Yairus gak komplain loh. Dia lihat wanita yang 12 tahun sakit pendarahan yang nyelak potongan doa dia. Antrian doa dia. Terima mujizat duluan. Dia gak marah. Dia ikut bersuka cita. Waktu Yesus bilang begini sama Yairus, jangan takut. Anakmu akan sembuh. Ya, Tuhan lagi mau bilang gini sama Yairus. Yairus, tenang aja. Kalau wanita ini yang 12 tahun aku sembuhkan. Anakmu yang cuma baru sakit 1 bulan. Itu kecil bagiku. Hari ini hal yang sama. Apa yang sedang kau nantikan? Mari belajar nantikan Tuhan. Sampai aku tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupanku. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Mari bangkit berdiri sama-sama.
saya. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Yuk angkat tangan kita. God, you're so good, hallelujah. You're so good, puji Tuhan. God, you're so good, you're so good to me. God, you're so good, so good. God, you're so good. God, you're so good to me. Pujian ini jadi berkat buat saya beberapa bulan lalu waktu saya dengar sebuah kesaksian nyata. Bagaimana orang yang nantikan Tuhan itu terima banyak hal yang luar biasa di luar pikirannya. Ini kisah nyata terjadi di Filipina. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang pernah dengar cerita ini. Izinkan saya ceritakan lagi malam hari ini. Ada sebuah keluarga di kota Filipina di Manila. Papa, mama dengan seorang anak gadis. Papanya ini pengusaha punya toko sembako atau toko bahan bangunan setahu saya. Dan diberkati di seorang Kristen yang taat. Senin sampai Jumat semua kegiatan malamnya penuh dengan ibadah. You name it, dari ibadah Senin, pendalaman Alkitab, kebaktian tengah minggu, ibadah komsel, semuanya. Minggu dia orang yang sangat aktif di ibadah gereja hari Minggu. Dan satu kali di bulan Juli di liburan summer camp, ketika papa mamanya sedang buka toko, dia tinggal anak yang usia 15 tahun yang namanya Joy di rumah. Dengan 2 orang sahabatnya mau main. Apa yang terjadi? Tengah hari bolong, 4 orang perampok masuk ke rumahnya. Bukan cuma merampok, tapi memperkosa anak 15 tahun ini. Media di Filipina heboh. Dan singkat cerita 4 perampok ini berhasil ditangkap. Pagi menjelang hari itu hari pengadilan. Dan keluarga ini karena keluarga Kristen yang sudah puluhan tahun. Taat, punya saat teduh dan lain sebagainya. Satu pagi, di hari itu waktu dia jam memang harusnya dia ke pengadilan. Ketika saat teduh, sang anak yang namanya Joy yang diperkosa ini, out of nowhere, nyanyi lagu ini. Tiba-tiba diangkat pujian, dia bilang, God, you're so good, you're so good to me. Papanya begitu marah. Papanya bilang gini, kau baik di mana? Di sisi mana kau baik? Dalam hal apa kau baik? Dalam kemarahannya, dia tumpahkan semuanya. Setelah itu dia nangis jadi-jadinya. Tapi tiba-tiba di pagi itu, anaknya namanya Joy dilawat Tuhan. Anaknya bilang begini, Pak, dulu kita gak punya apa-apa. Kita gak punya keharmonisan dalam keluarga. Papa orang yang kerja keras banting tulang. Tiba-tiba papa dikasihkan keselamatan. Kita dikasih ini. Kita ngerti keselamatan. Kita jadi keluarga yang harmonis. Toko papa diberkati.
Apakah ketika kita lihat orang lain terima berkat lebih, dia terima berkat lebih, membuat kita kehilangan yang namanya keselamatan ini? Dan dia bilang begini, Pak, kita harus tetap bilang Tuhan baik. Karena kita tidak punya ini sebelumnya. Tiba-tiba pecah tangis sang anak dan sang papa. Apa yang terjadi Pak Bu Saudara? Mereka pergi ke pengadilan dan anak 15 tahun yang namanya Joy ini, bukti semua sudah jelas. Tapi sebelum hakim memutuskan hukuman buat 4 orang ini, Joy itu maju ke depan, tatap 4 orang ini yang memperkosa dia dan bilang begini, aku nantikan selama hampir 1 bulan apa yang Tuhan akan kerjakan kepada kalian dan kepada aku. Dan selama aku menantikan Tuhan, hari ini aku ambil keputusan, aku mengampuni kalian. Saudara bisa cari di Google, bisa cari di YouTube yang namanya Peter Tanci dari Filipina. Saudara bisa search dan saudara bisa tahu, hari ini gereja yang paling rame di Filipina dengan ratusan ribu jemaat. Anaknya yang namanya Joy yang usia tadi 15 tahun. Hari ini udah punya 3 orang atau 4 orang anak dan mendirikan yayasan untuk kaum wanita yang dilecehkan, yang terpinggirkan dan yang dibuang. Bukan cuma jadi berkat buat Filipina, tapi sampai bangsa-bangsa. Dimulai dari mana? Menantikan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku. Hari ini, kalau mungkin rasanya kita susah, kita bilang Tuhan itu baik. Kalau hari ini kita rasanya seperti Yairus, udah lama aku nantikan, udah lama aku doa. Kok orang lain yang terima mujizat? Mungkin kau seperti saya, udah nganggur lama, orang lain yang terima mujizat, kita lagi diproses. Saya cuma mau bilang gini, yuk nyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan itu tetap baik buat hidup kita. Yang setuju angkat tanganmu, yang setuju naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Sama-sama katakan, God, you're so good, haleluya. God, you're so good, puji Tuhan. God, you're so good, you're so good to me. Mari Bapak Ibu Saudara, kedua tangan kita dan siap terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang intim dan manis dengan Roh Kudus, turun dalam hidup kita mulai dari malam ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua, menjemput mempelainya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Malam Tuhan Yesus memberkati.